Welcome back to Plain Vanilla Podcast. Nah, di sebelah gue sekarang ada Agis Badruzaman. He is one of my friends ketika gue kuliah di Jogja. Dan juga sekarang posisi dia ada di Swedia ya? Di Stockholm. Yeah, di Stockholm. Nah, sekarang dia kemarin sempat kuliah di Swedia juga. And mungkin lo deh yang cerita, Gis, kalau misalnya boleh. Gue datang ke Swedia buat sekolah awalnya tahun 2016. Gue dapat scholarship dari Swedish Institute buat master program di KTH 2016-2018. Terus dari 2017, jadi tahun kedua gue kuliah, gue kerja di sini. Terus begitu lulus juga gue lanjut kerja di sini sebagai profesional. Jadi hari ini hari Minggu dan gue mau thank you dulu sama Agis karena dia sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini dan gue yakin sebenarnya masih banyak hal lain yang bisa dia lakuin di sana. Cuman dia memilih, so thank you for that. I really appreciate. Yang gue bilang tadi menurut gue ini gue juga senang gitu di invite karena ini adalah kesempatan buat gue juga to organize my thoughts through explanation gitu, to answering questions yang gue harap agak high quality questionnya. I think let's manage our expectation dulu. Soalnya kalau high quality question itu kan benar-benar subjektif banget gitu, men. Gue kayak tapi lo bisa tahu bahwa maksudnya lo bisa itu subjektif to certain level, tapi on a other level juga kayak lo bisa bedain question itu yang bagus. Maksudnya kayak bisa kerasa gitu, ini bagus nih pertanyaannya gitu. Menurut gue ada kriterianya gitu yang ngechecklist gitu. Cuman Oke. Thank you buat pressure-nya, men. Itu bener-bener kayak membantu banget di tengah-tengah ini. Before we start untuk kenalin diri lebih dalam lagi, boleh nggak sih Gis lo cerita tentang kayak sekarang lo di bidang apa? Lo ngapain basically di situ? Yang lo sekarang core kompetensi lo lah kira-kira gitu. Jadi kan itu yang di engineering kan adalah problemnya jelas, terus gimana caranya untuk solve itu in the best way possible gitu kan. Nah terus gue sekarang S2 jurusannya industrial management dan di situ lebih ditekankan ke defining the problem. Jadi ya kan kalau engineering tadi solving the problem, tapi it's also important to define what is it the problem that you solve. Karena kan kayak problem itu kayak infinite gitu kan, kayak semuanya bisa lo jadiin masalah gitu, dan yang mana yang pengen lo prioritasin untuk di solve gitu. Nah terus jadi itu edukasinya. Terus sekarang gue kerja di bagian pricing. Jadi ininya adalah nentuin harga buat produk yang lo jual. Dan gue dulu begitu lulus jadi konsultan untuk menjual software buat lo bikin your pricing methodology works in scale, ya kan? Itu gue awalnya gitu, gue jadi konsultan pricing software, dan sekarang gue kerja sebagai pricing analyst di Volvo Cars. Jadi Volvo Cars ini kalau yang tahu merek mobil Swedia, jualan mobil, tapi yang gue kerjain sekarang adalah bukan jual mobil secara tradisional, tapi jual mobil through subscription service. Nah jadi itu ya yang gue kerjain sekarang di sini. Nah itu statement terakhirnya menurut gue tuh menarik banget sih. Suatu hal yang baru gue denger juga soalnya. Kayak lo pricing tapi bukan mobilnya atau produk autonya ini bukan dijual sebagai kayak punya lo, tapi subscription. Itu lo bisa ceritain nggak sih kayak the thinking behind atau kayak mungkin mekanismenya yang di dalamnya itu tuh gimana? Jadi sebenarnya gue mungkin bilang kenapa gue tertarik buat kerja di sini. Awalnya adalah karena lo tau kalau dari pengalaman buruk di Indo adalah mobil tuh kebanyakan gitu di jalan, ya kan, dan berapa banyak orang yang sebenarnya satu keluarga tapi punya 3 mobil gitu yang dipakai cuman sekali doang, dan itu kan idenya adalah mobil just sit idle in the garage 70-90% of the time gitu kan. Nah
konsep Care by Volvo ini adalah ibaratnya gimana caranya lo take the most utilization out of a car gitu. Jadi hal kedua yang kenapa gue tertarik gitu ya, kenapa gue tertarik kerja di yang gue kerjain sekarang adalah this thinking of circular economy thinking gitu, bahwa ya udah mobilnya itu more and more in the future it's not about you owning something but it's about you using that things gitu. Iya, iya. Jadi Nah, ya benar-benar itu. kayak functionality is like the most important thing yang bisa kita ambil dari mobil. So you don't have to own it gitu kan. Yang penting lo dapet kayak ininya. Dan one more thing about circular economy tadi, itu juga sesuatu hal yang menurut gue menarik banget sih. Can you explain a little bit further? Ya tadi kalau misalnya kita ambil contoh ya mobil gitu kan. Jadi mobil ya udah lo jual mobil, abis itu lo pakai mobilnya satu orang, misalnya satu orang beli mobil dipakai cuma 10%, habis itu mungkin ya jual ke orang lain dipakai 10%, habis itu di scrap gitu kan. Ya udah, jadi selama lifetime-nya itu ya cuma dipakai 10% gitu si mobilnya ini. Dan di thinking of circular economy ya udah gitu, gimana cara kita increase the utilization of that car gitu ya. Jadi dengan subscription ini adalah ya udah lu bayar pada saat lo butuh a car ya kan. Jadi mungkin ya lu lagi butuh karena lagi pengen jalan-jalan nih, misalnya lagi masa pandemi 1 tahun gitu kan, lo pengen sering jalan-jalan, ya lo subscribe mobilnya, lo pakai mungkin 50% of your free time ya kan. Kalau lo udah nggak pakai lagi sesering itu ya dioper ke orang lain yang bakal lagi butuh gitu. Jadi itu contohnya, salah satu contoh circular, karena ini sebenarnya broad konsep ya, tapi sebenarnya tuh gimana caranya lo nggak cuman produce, consume, and then scrap it gitu, tapi di bagian consume ini lo putar gitu sebanyak mungkin utilization atau value dari sebuah barang. I see. Ya, itu menurut gue make sense dan sangat-sangat interesting. Menurut gue itu sesuatu hal yang mungkin applicability bisa dilakukan di mana aja ya. Cuman kalau misalnya orang untuk punya kesadaran atau punya awareness terhadap that kind of full utilization, atau yang kayak bener-bener itu kan ngomongin efisiensi juga gitu kan. Itu kan banyak banget, kayak bisa dibilang kayak itu sekarang terjadinya mungkin di European countries doang gitu, atau mungkin Swedia salah satu bahkan di depannya gitu. Kalau gue gue mau tanya, itu tuh apa sih yang membuat mereka tuh begitu semangat tentang yang kayak efisiensi yang kayak gini gitu? Is it related to culture atau kayak something yang mereka sadarin dan mungkin orang-orang negara kayak Indonesia belum sadarin juga terlalu dalam? Itu gimana menurut lu, Gis? Pola konsumsi kita yang sekarang itu adalah ya itu is just happen to be kayak warisan dari 50 tahun yang lalu gitu loh. Kayak waktu revolusi industri gitu kan. Ya udah, it's about kayak bikin mobil ya kan, terus gimana caranya sekarang gue pakai contoh mobil lagi, Henry Ford gitu kan, begitu. Gimana caranya optimize bikin mobil sebanyak mungkin dalam 1 menit gitu kan. Optimize-nya ke situ gitu kan, ke produksi gitu kan. Terus ya udah, dari situ kan lo bikin society based on this commercial product of producing gitu kan, the big factories, big investment. Nah, ya udah, itu kan warisan dari zaman dulu gitu kan. Nah, kita juga manusia juga belum kebanyakan ya kan. Terus jadinya it works gitu until now. Kayak sekarang kita udah mulai concern about environmental, dan juga sekarang kan juga dari financially it makes sense gitu. Misalnya kalau gue dari negara Eropa ya, oke, sebenarnya semua orang kayak mungkin sekarang kayak Cina itu can make a better product than Europe gitu kan. Jadi apa sih competitive advantage-nya gitu? It's not about producing, it's not about bikin 100 mobil dalam 1 menit gitu. Tapi ya, what is the real value of the product gitu kan. Jadi itu juga salah satu cara financially
competitive advantage-nya negara-negara Eropa gitu, misalnya. Jadi dan juga both itu kayak environmental value preposition juga berarti kan. Value preposition buat negara-negara kayak Eropa. Karena kalau misalnya mereka compete based on pricing gitu ya, mungkin itu akan struggling banget ngelawan yang kayak China gitu kan. Karena in terms of labor otomatis mereka lebih mahal gitu kan. Dan juga emang arah-arah ke depannya they're making a lot of initiative yang bener-bener environment banget gitu agendanya gitu ya. Well, buat banyak orang, karena gue juga beberapa kali ngobrol dan salah satu yang gue ingin ngobrol adalah pengamatnya lah untuk urusan kayak ginian gitu. Dan menurut dia kayak this green agenda, ini thinking prosesnya dia, maksudnya ini bukan opini gue I need to clarify that first gitu. Menurut dia bahwa yang dilakukan sama European countries pada saat ini itu adalah mereka trying to take the ladder. Jadi pada saat zaman dulu they can be here now, mereka ada di titik di mana mereka sekarang berada, itu tuh karena mereka sudah melalui fase yang not environmentally friendly itu sama sekali gitu. Ya kan? Dan ketika mereka sekarang sudah maju dan sudah sanggup untuk melakukan itu, tiba-tiba pada saat ini mereka trying to take the ladder gitu. Untuk negara-negara yang mau melewati fase itu di stop dengan cara kayak you have to follow some certain guidelines gitu. Menurut lo gimana tentang kayak gitu, Gis? Bener sih, itu bener. Di satu sisi memang kan ya kita bisa kayak mencapai bahwa misalnya negara Eropa gitu atau negara maju gitu bilang ya kita harus mulai shift nih gitu kan ya, karena mereka udah pernah ya yang lo bilang kan, udah pernah nih melewati mass production, mass industrialization, dan mereka it's not the way to go gitu kan. Dan they have a power to steer it. Kayak ya negara-negara lain ya itu apa ya, disadari atau tidak ya itu kayak harus di-acknowledge sih, kayak bahwa yang bisa take the most advantage adalah ya negara-negara yang udah punya pendukung-pendukungnya gitu. Komponen-komponen pendukung buat bikin ini works gitu kan. Karena kan ya lo harus butuh kayak the technicalnya ya harus punya barangnya dan lo harus punya knowledge-nya gitu. Dan mungkin teknologi buat extracted gitu. Dan ya itu kalau misalnya negara lain yang nggak punya fondasinya ya they're not in the place to capitalize on it gitu. Iya. Nah, itu yang menurut gue juga ini. Cuman gue mau confirm dengan yang tadi argumen taking the ladder. Itu kan agak-agak konspirasi gitu kayak ya kan. Kalau cara pikirnya kan. Ini jangan-jangan kita dikonspirasiin untuk kayak supaya kita nggak bisa menjadi seperti mereka. Atau mereka mempertahankan status quo and everything. Padahal mereka nggak kompetitif dan lain-lain. Cuman gue mau confirm satu hal. Ketika lo di sana, dulu di Swedia, lo ngejalanin hari-hari lo. Mereka tuh emang sepeduli itu nggak sih sama lingkungan? Oke, good. Mereka benar-benar walk the talk nggak sih gitu? Gue tadi jawab yang tadi dulu ya, kayak yang tadi konspirasi gitu. Ya, oke, itu nggak usah dijawab deh. Mungkin karena kan ya udah konspirasi ya maksudnya disadari atau artinya enggak. Accusation gitu kan. Itu tuh terlalu high level lah untuk lo bisa buktiin. Iya, exact ya, benar. Benar. Nah, dan yang bisa gue jawab ya itu sehari-hari apakah dia dan gue bisa jawab dengan punya beberapa personal experience yang mereka memang gitu walk the talk gitu, bahwa at least di Swedia ya mereka mencari cara yang lebih environmentally dari in consuming. Ini gue kayak kasih contoh misalnya gue nggak tahu gue pernah cerita apa nggak. Jadi di kantor gue di headquarter itu kayak biasanya kan kalau makan siang gitu orang-orang bawa bekal sendiri kan. Terus begitu selesai ya mereka cuci piring sendiri, cuci peralatannya sendiri. Nah di headquarter ini kan bangunan udah lama gitu, jadi mereka nggak punya dishwasher gitu. Jadi orang-orang tuh ngantri buat cuci pakai sikat gitu lah, pakai sabun gitu kan. Nah terus gue sama teman gue lagi ngantri gitu buat nyuci Tupperware gitu. Terus begitu kita lagi nunggu terus gue bilang, kalau gue kan mikirnya aja ini lama banget orang kayak pada ngantri gini kan, berapa banyak waktu yang terbuang buat orang ngantri nyuci piring gitu. Kenapa nggak ada dishwasher aja sih gitu. Temen gue
komennya. Iya, dan gue juga nggak tahu nih seberapa environmental friendly untuk orang nyuci piring dibanding kalau ada dishwasher. Kayak kan kalau nyuci piring ya airnya airnya you use more water than needed dibanding kalau pakai dishwasher gitu kan. Itu kayak selepetannya dia, ya gue keselnya gara-gara ngantri, dia keselnya gara-gara ini it's not the most environmental friendly way to kayak wash the dishes gitu. Itu kayak anjing gue kayak oke. Jadi bener-bener sebenarnya di back of their mind itu juga udah nyangkut gitu ya bahwa tentang ini environmentally friendly itu ya. Iya. Karena gue itu udah suka level ragu gitu. But you confirm it gitu. I see. Itu lo nggak bisa sampai level itu kalau lo nggak bener internalize gitu loh. Itu kayak ngobrolan di water cooler gitu. Dan satu contoh lagi nih yang menurut gue keren gitu. Di sini yang gue pengen highlight adalah di sini tuh second hand shopping is the trend gitu. Jadi kayak orang nggak merasa malu buat beli bahan second hand shopping, barang-barang second hand gitu. Dan itu juga nggak, it's not a given. It's kayak orang ya harus ya selain satu ada economic value-nya lo bisa ngomongin, tapi itu juga ya it's a more kayak it's a more responsible way of consuming gitu. Kalau masih bagus dan masih ada value, kenapa? Dan bagusnya tuh ya udah nggak ada stigmanya di sini gitu buat beli second hand shopping gitu. Dan itu udah bukan personal level lagi, itu udah society gitu. Levelnya society. Ini udah agregat gitu ya, kesadaran agregat gitu. Benar, kayak udah kayak itu sih 2 contoh yang gue bisa validate gitu di sini. I see. Oke. Dan banyak example lainnya. Of course. Dan gue yakin itu juga benar-benar mulai menginternalize lo sendiri gitu juga sih secara as a person gitu nggak sih? Dan juga lo udah berapa tahun Gis tinggal di sana Gis? Hampir 5 tahun sekarang. Hampir 5 tahun. So it means ya bisa dibilang kayak lo udah at least bisa ngerti culture-nya di sana, terus habis itu mungkin bahasa enggak ya? Bahasa gimana? Bahasa udah ngerti lo? Bahasa gue berusaha ininya, yang penting slang-slang sama bercandaan-bercandanya itu ya gue fokusin gitu. Nah, tapi gue belum bisa ngomong secara komplit, tapi gue kalau baca dan dengerin gue bisa gitu. I see. Nah, ini yang menarik nih guys, kan lo dari Indonesia, lo udah tau lah rasanya tinggal di Indonesia. Terus abis itu lo selama 5 tahun terakhir lo tinggal di Swedia. Itu daerah yang bisa dibilang beda banget gitu kan. Kita nggak ngomong mana yang bagus mana yang jelek, tapi itu beda banget. We have to acknowledge itu gitu kan. Nah, apa sih perbedaan yang kerasa banget guys? Maksudnya lo kan dulu ketika kita kenal lo tuh aspirasinya tinggi banget gitu guys. Itu coba deh ceritain. Sekarang itu gimana all this progress gitu? Lo purpose of life lo tuh berubah gak sih? Yang gue dari personal gue kayak misalnya bisa nih gue kasih 2 contoh ya. Kayak satu, kayak di sini kan ada di sini kan flat hierarchy ya di kantor itu, ya udah itu normal lah buat orang tuh. Bos tuh nggak punya ruangan sendiri gitu, ya udah bos kayak duduk di manajer lo duduk di samping lo gitu kan. Terus kayak lo ngobrol tuh nggak kayak nih ya maaf Pak, atau kayak nggak enakan gitu sama bos gitu kan. Jadi ada flat hierarchy kan, dan itu oke lah, lo bisa bilang itu mungkin modern workforce gitu ya, tapi itu juga di amplify sama culture Swedia gitu. Di sini tuh flat hierarchy banget gitu. Ya dari income ya kan, terus abis itu juga dari culture-nya kayak misalnya ada fika gitu kan. Itu adalah waktu buat ngopi, di mana ibaratnya semua orang kayak ngopi dan lo bisa ngobrol sama bos lo dan just say whatever it takes. Jadi itu dari flat hierarchy. Dan efeknya personal ke gue adalah di sini ada kayak pepatah kayak Jantelagen gitu ya, kayak thinkingnya adalah don't think that you are better than other person gitu. Kayak sebenarnya itu kayak banyak, ada 10 atau 11 rule lah gitu of Jantelagen. Tapi intinya gue bilang, lo you're not better than anyone gitu, ya kan. Dan
orang tuh banyak yang mikirnya tuh itu ditarik ke wah nih Swedia nih depresif banget nih karena lo no matter how good you are or no matter how successful you cannot brag about it dan you cannot you cannot brag about it and you shouldn't think that you're better than anyone gitu kan. Jadi itu kayak circle kayak bahwa yang nggak memuji kesuksesan kayak misalnya di kultur di Amerika gitu kan. Nah tapi gue nariknya tuh ya karena gue tuh dulu gue akuin kayak gue agak sotoy gitu. Kayak gue pikir wah ini gue keren banget nih kayak terlalu self image dan biasa itu kan tanda orang yang kayak yang sebenarnya nggak tahu apa-apa kan karena kayak dulu tahu apa-apa terus kayak wah sotoy gue yang paling keren gitu kan. Nah secara personal kok di sini gue internalize-nya adalah bukan ke arah situ, bukan ke arah itu jadi wah gue nggak seberapa bagusnya gue nggak bisa brag gitu. Tapi gue lebih tariknya ke gue being confidence about myself ya kan kayak ya udah gue nggak lebih better dari orang lain tapi orang lain juga nggak better dari gue gitu kan on certain things gitu. Jadi gue tariknya gue lebih humble dan maksudnya itu agak susah, maksudnya sebenarnya agak susah ya kayak lo ngomong bahwa lo nggak lebih better dari orang lain kan berarti kan lo harus dengerin idenya dan something is not easy gitu kayak ya mungkin kayak oke, dan kayak kalau lo lagi dengerin orang bilang ngomongin idenya gitu kan lo kadang-kadang kalau lo merasa lo ngeliat idenya ini agak tolol gitu kan idenya kayak lo harus kapan lo selesainya gitu ngomong kan tapi lo harus tahan itu karena kan mungkin dia have a point that can actually improve the discussion atau improve the final solution gitu agak susah gitu in practice gitu tapi ya itu sih yang gue internalize adalah kayak gue confidence dan kayak orang lain tuh tahu sesuatu gitu dan kalau kita work kayak jointly collaborate gitu kan there will be a better solution in the end. Tapi ya mungkin ini banyak plus and minusnya gitu. Tapi itu yang personal gue lebih humble dan lebih juga confidence gitu dari si Jantel Logan ini. Gitu. I see. Interesting. Jadi ngomongin tentang itu juga sebenarnya, well, I have my own opinion about it gitu. Tapi I'm not gonna say anything karena ini kan bukan tentang gue kan. It's about your opinion. Tapi itu kan justru yang menurut gue kayak bagus didiskusiin kayak kalau ada perspektif lain gitu. Dan gue tertarik sih dengernya gimana. Iya. Maksud gue itu bagus. Tapi kadang-kadang you have to focus on productivity juga kan. Dan kadang-kadang listening to people itu bagus, being a good listener otomatis itu bagus. Gue nggak deny that fact gitu. Cuman being a good listener juga kadang-kadang membutuhkan certain level of kayak ya udah filter gitu loh. Jadi lo nggak bener-bener kayak listen to other people for the sake of menghargai mereka aja gitu. Jadi kan kayak you know what I mean kan. Jadi gue akan men-treat semua opini itu sama gitu. Dan gue pasti akan punya diskon dan mungkin beberapa orang ketika mengatakan statement tertentu gue akan take-nya lebih more face value gitu kan. Yang lainnya akan gue diskon lumayan gede gitu. Jadi I have my own personal itu. Tapi mungkin that would be against value yang bilang bahwa semua orang tuh nggak lebih baik dari orang lain dan lain-lain. Tapi gue yakin certain things itu harus kayak gitu menurut gue. Gue setuju. Dan gue maksudnya gue gue juga setuju bahwa sebenarnya kayak orang tuh nggak equal gitu kan. Kayak maksudnya you have to be a very specific part and all things should be considered equal untuk sebenarnya dua orang tuh equal gitu dan nggak ada kan orang yang kayak lahir di ini yang sama selama 20 tahun hidupnya nggak meng-counter experience yang sama dan gue yakin dan gue setuju bahwa kayak nggak ada yang perfectly equal gitu. Nah, tapi poin gue kayak sebenarnya dan gue setuju dan gue nggak bilang bahwa menurut gue it's important to say no gitu. Kayak dan ya kan kayak ada prioritasnya dan you don't have all the time in the world to listen to anyone gitu kan. Tapi maksud gue adalah kayak ya gue ini aja sih sebenarnya buat ada certain wisdom of kayak knowing kayak dan gue tuh knowing bahwa sebenarnya
ya udah kayak there's a comforting bahwa kayak you're not better than anyone, or no one is like better than you gitu kan. It's All things comforting equal. sih. In some way itu comforting banget gitu. Karena lu nggak harus feel insecure, lu nggak harus merasa stupid gitu depan orang ya kan. Karena itu confidence yang benar-benar membuat mentality lu tuh kena banget. Kadang-kadang potensi lu tuh nggak keluar karena lu ngerasa orang lain better than lu gitu. Dan potensi lu bisa nggak keluar juga gara-gara lu ngerasa lu better than everyone gitu kan. Ya, maksudnya it's too much gitu. Ya, makes sense banget. Oke, let's go through deeper ke ini apa namanya yourself gitu. Nah, at this point in life lu udah tinggal di Swedia, men. Lu udah tinggal 5 tahun di sana, terus juga udah kerja di sana. For everyone, mungkin kalau misalnya kita ketemu sama Agis yang versi 5 tahun lalu gitu, this will be the dream. I don't know, this will be the dream. Kalau misalnya kita ketemu sama Agis yang 5 tahun lalu gitu. Ya mungkin kayak mungkin gak usah Agis deh, gua deh gitu. Gua tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri gitu kan. Having said that gitu, would you consider yourself to be successful gitu at this point? Mungkin if not successful, kayak yaudah lu bisa define successful setelah lu melalui fase-fase kayak gini. Success tuh kayak apa sih? Your view? Oke, jadi kalau sukses, oke, ini banyak banget sih apa cabang-cabangnya. Cuman kalau menurut gue, oke, mulai dari sini deh. Sukses itu sebenarnya kalau lo tanya gue sekarang, sebenarnya lo harus tanya lagi nih, suksesnya di bagian mana gitu kan. Lo harus to be clear. Karena gue ngelihat diri gue sekarang adalah gue I'm a part of di kantor gue. Terus gue adalah role di keluarga gitu kan. Maksudnya gue punya role di keluarga, gue punya role di kantor, gue punya role di society, dan gue juga punya role in making myself happy gitu. Dan tergantung kan, suksesnya beda-beda nih sebenarnya. Tapi kalau dan ini juga mungkin satu hal yang gue pelajarin gitu ya, kayak dulu gue sering atau dulu waktu di Indo nih gue terlalu fokus ke satu hal gitu. Jadi misalnya nggak apa ya, gue tuh ya udah gue ambisius, pokoknya gue udah begadang supaya gue dapet the best performance in apa misalnya role gue di profesional gitu kan, atau gue measure-nya terhadap suatu hal yang lainnya bodo amat lah gitu. Misalnya kayak yang penting gue masuk kayak waktu itu lagi ambisius kuliah gitu. Pokoknya gue dapet IP kayak super tinggi gitu. Atau misalnya gue kayak pokoknya kalau misalnya gue cari kerja yang paling gajinya paling tinggi gitu kan. Nah, tapi gue discounting yang other part gitu kan, kayak no matter kayak efeknya ke waktu gue ke keluarga atau kayak ke diri gue sendiri gitu kan. Nah sekarang jadi gue lebih balance gitu. Kalau gue bilang kayak apa ya lo itu tuh kayak lo harus define gitu kan apa sukses di masing-masing role ini, dan ya udah dan juga assign a time to it gitu. Kayak misalnya kalau lo di kantor tuh ya udah gitu. Misalnya kayak kalau gue sekarang kayak misalnya kantor kerja dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Berhenti gitu. Karena gue tahu juga gue butuh waktu buat gue sukses di keluarga, gue sukses sebagai personal gue gitu kan, buat kebahagiaan gue sendiri atau buat role-role gue yang lain gitu. Dan itu sih menurut gue kayak lo harus realistis gitu, lo nggak punya lebih dari 24 jam dan lo nggak bisa, karena lo harus akuin bahwa the more time you spend on something, the more you're not spending time on other things gitu. Ya udah, jadi gue sekarang lebih balance buat gue tuh gak cuman gue di kantor, gue tuh gak cuman berapa banyak uang yang gue produksi atau kayak berapa gue dapat atau yang lain gitu. Jadi banyak sih buat lo harus lebih jelas lagi nih sukses di mana gitu. Iya. Dan sebenarnya itu menjawab, men, jujur aja kayak karena
orang-orang yang sekarang punya pandangan bahwa sukses itu about one metric or two metrics gitu ya, itu Hmm, hmm, akan kehilangan banyak banget konteks sukses di hal-hal lain gitu kan. hmm, It's eye opening menurut gue hmm, yang lo omongin barusan. Jadi gue juga nggak bisa define sukses karena lo sendiri punya metrik sukses lo sendiri gitu kan. And hmm, everyone is hmm, success in certain ini juga berarti kalau gitu. hmm, I see. hmm, Nah kalau hmm, misalnya kayak gitu, lo bisa cerita nggak kayak sampai di titik ini, is there any hmm, hardship yang lo lewatin gitu? Dan karena gini guys, orang-orang nganggap ketika lo tuh udah sekarang lo S2 di Swedia, lo dapat beasiswa, hmm, ya kan? hmm, Terus juga hmm, abis itu lo masuk universitas one of the best universities in the world juga gitu kan. Nah, hmm, orang-orang akan mikir dua hal mungkin. Yang hmm, pertama hmm, adalah lo itu genius, as in like hmm, rocket scientist brain gitu kan. hmm, hmm, Dan mereka akan menjadikan alasan itu sebagai oke, gue nggak bisa karena gue beda sama dia. Dia punya rocket scientist brain dan gue enggak gitu. Nah, hmm, hmm, itu kita akan clarify di bagian situ. Terus habis hmm, itu yang kedua, lo privilege banget gitu. Lo hmm, bener-bener super privilege yang kayak ya emang orang-orang yang di tataran privilege itu akan hmm. berakhir seperti lo gini, tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri, S2 dan seterusnya dan seterusnya. Menurut lo gimana tentang dua pandangan itu, guys? Apakah lo termasuk keduanya gitu atau sebenarnya lo manusia biasa gitu? Dua-duanya ini memang lo harus akuin kayak ada beberapa orang, kayak ada orang yang punya lebih privilege dan ada orang yang punya lebih brain, learn things faster gitu. Kalau gue sendiri, gue merasa gue oke lah dari brain, gue merasa sebenarnya gini, lo harus tahu, dan itu juga mungkin perjalanan ya, kayak lo harus tahu sebenarnya apa sih lo strongnya. Misalnya kita ngomong tadi rocket scientist brain, what part of brain sih yang lo punya gitu kan. Iya, Kalau iya. gue ngelihatnya gue memang belajar lebih cepat, belajar hal yang baru lebih cepat gitu kan. Iya. Itu yang lo harus realize your advantage dan you have to be kayak use that gitu kan. Kayak oke, gue belajar baru nih lebih cepat nih. Terus dari situ kan lo mulai kayak oke, gue mungkin belajar hal baru nih kalau misalnya gue lagi nggak ngantuk, apa kalau gue misalnya get enough sleep gitu kan, dan itu lo improve. Itu gue sendiri. Terus dan mungkin ada orang yang suka nih belajarnya tuh nggak ini, tapi dia tuh punya apa ya, nggak cepet, nggak gampang bosenan gitu kan. Itu satu. Dan itu lo harus reflect gitu kan, karena menurut gue kayak ya, itulah itu dari brain. Iya, iya, iya. Dari privilege, lo juga harus tahu bahwa privilege itu nggak apa ya, nggak doesn't come in kayak having money atau nggak punya kesulitan apapun gitu. Privilege gue adalah gue tuh dulu kayak sempet susah atau terus maksudnya secara economically gitu kan dari keluarga saya dan harus struggle, dan itu privilege yang dan juga misalnya kayak dari orang tua gue prioritasin pendidikan gitu kan. Jadi walaupun kayak kita duitnya pas-pasan gitu kan, Yeah. tapi yang penting gue harus bisa les bahasa Inggris gitu misalnya. Dan yang gue recognize dari situ, privilege gue adalah gue tuh pernah susah, dan gue tahu pada saat lo punya limited resource, lo harus be clear on apa yang lo prioritize gitu kan. Dan in case ini adalah orang tua gue lewat pendidikan gitu kan. Yeah. Jadi itu dua jawaban menurut gue. Kayak semua orang tuh punya privilege masing-masing, dan sebenarnya yang orang butuhin, yang kalau gue kasih kayak ada orang yang kayak oke, gue sebenarnya nggak punya apa-apa, ya itu gue bilang kayak privilege doesn't have to come as kayak lo maksudnya pernah kuliah sekolah di tempat yang bagus, punya teman-teman yang atau punya kakak yang dia udah tunjukin lo bahwa ini possible, tapi itu dari hardship adalah kayak it's your privilege, karena kayak ya lo kayak gue nggak pengen nih kayak gini terus selamanya gitu. Dan itu privilege, it's kayak motivation gitu. Yeah. Itu dress tuh tadi. Tapi gimana? Jadi lo pertanyaannya kayak tadi ada lagi gitu. Enggak, itu dua pertanyaan gue udah lumayan kejawab. So basically you're saying bahwa privilege, everyone has their own privilege gitu kan. Jadi terus juga untuk yang genius atau enggak genius, ya semua orang punya skill set masing-masing. So
lo harus tahu dulu lo bagusnya di mana, dan you can hone it supaya lo bisa basically be better on it gitu kan, dan juga bisa maybe making money out of it gitu juga kan. Oke, good. And then mungkin gini guys, satu lagi guys, pertanyaan juga tentang yang kayak kalau misalnya sebutlah lo ketemu sama orang-orang yang baru mau mulai karir, nggak harus orang-orang itu deh, atau lo ketemu sama diri lo pas lo baru mau awal mulai karir. Oke. Dan itu kan pada saat itu dan saat ini tuh kan banyak banget tuh fase yang harus lo lewatin, dan juga akhirnya membuat lo kayak tersadar gitu. Nah, maybe if you can share gitu, guys, what is one thing you wish you had known gitu, when you began your career gitu. Mungkin kalau misalnya lo bisa share. Menurut gue kayak at the end of the day it's just a job gitu. Dan gue bilang, dan memang kayak job itu adalah kayak it's kayak lo spend 8 hours every day gitu kan. You spend kayak 33% of your waking time gitu. Jadi ini gue sih, kalau gue sih sekarang advice-nya adalah kayak it's just a job, kayak it doesn't define who you are gitu. Karena lo tuh nggak cuman role, baik lagi ya tadi, role lo tuh bukan cuman di kantor gitu, role adalah lo keluarga dan role ke diri sendiri buat lo bahagia gitu kan, kayak dan orang kan banyak yang bilang kayak itu nanti kalau lo udah 50 tahun tuh ya udah gitu kan, lo mungkin baru sadar gitu, anjing gue ngapain begadang-begadang di kantor gitu kan. Atau misalnya, maksudnya gue nggak bilang itu salah gitu, cuman maksudnya begadang di kantor tapi lo nggak mengconsider bahwa lo punya, maksudnya you have limited time. Jadi poin gue adalah kayak ya udah kayak it's just a part of who you are gitu kan, dan lo harus be mindful about it gitu. Ya udah, it's a way of you earning money, tapi it doesn't create your happiness gitu. Kayak it's not your part of happiness gitu kan. Of course kayak gampang ngomong itu kalau misalnya sekarang gue udah misalnya kayak it's covered the basic gitu ya. Kalau udah covered the basic gitu kan, kayak ya itu sih, gue percaya kalau uang tuh kayak lo harus butuh minimum segini, tapi begitu lebih banyak dari itu it doesn't nggak nambah lo happiness gitu kan. Kalau lo nggak bisa balance role lo yang lain di hidup gitu. Jadi banyak mixed message, tapi menurut gue it's just a job gitu. Kalau masalah karir gitu ya. Dan it makes sense banget. Tapi sebut lagi nih, ada orang pengen follow your path. Apapun yang udah lo lewatin sekarang deh, dan sekarang lo di level sekarang gitu, dan orang pengen, gue pengen kayak si Agis, gue pengen gini kan. Terus habis itu is there anything yang lo mau bilangin ke dia, maksudnya kayak do this as a checklist gitu, atau mungkin yakinkan diri lo dulu. Tirta jawabannya lumayan oke, karena dia bilang kayak be careful of what you wish for. Dia ngomong gitu ke si ininya. Kalau lo ada anything yang mungkin bisa disampaikan, mungkin salah satu audiens soalnya pengen tahu dan pengen jadi lo gitu. Gue satu yang gue bilang yang instant reaction adalah don't skip any step gitu. Kalau lo pengen jadi gue yang sekarang, lo nggak bisa skip zaman-zamannya lo kayak begadang buat kayak belajar, atau lo nggak bisa skip lo prepare kayak practice presentation for a very important presentation. Lo nggak bisa skip zaman-zamannya kayak lo harus ibaratnya lo pengen beli celana jeans tapi ibaratnya lo nggak punya duit gitu, jadi lo harus nabung dulu gitu. Lo nggak bisa skip, you cannot skip any step kalau lo pengen ada di gua sekarang gitu. You have go through all the hardship dan earn it gitu. I see. Wow, that's a good answer sih. Don't skip any step. Okay, mungkin we still have 2 more questions. Okay. Gue pengen nanya tentang, kan lu udah pernah di Indonesia dan lu tahu lah, mungkin suatu saat nanti lu akan balik ke Indonesia juga. Dan is there anything that you can do
atau mungkin nggak harus lo yang melakukan bad decision makers gitu. Hmm. Ada nggak sih yang sebenarnya Indonesia bisa lakuin untuk jadi better as a country, dan lo bisa jawab based on anything sih guys, kayak misalnya uh, lo nggak harus jawab dari expertise lo, tapi juga bisa dari mentality atau misal or anything. And this question is hard biasanya karena negara yang lebih baik itu tuh subjektif banget gitu. So you can use that based on your opinion juga gitu. Jadi better country for you gitu, bukan untuk orang Indonesia secara keseluruhan juga nggak apa-apa. Oke, gua ada satu sih. Menurut gua Indonesia tuh bisa jadi lebih baik kalau secara personal, keluarga, lingkungan, society, RT, RW, sampai negara, kalau individunya lebih menghargai waktu. Karena menurut gue banyak sih yang gue consider ya, karena kayak waktu tuh kayak it's very kayak it's has so many faces gitu. Jadi misalnya gue bilang apa suka ngaret gitu kan, itu kayak itu generalisirnya gitu kan, dan itu satu yang gue misalnya kayak lihat itu adalah kayak super fondasi to create trust, yang gue bilang dari individu, dari yourself, you have to trust yourself kan. Kalau lo nggak menghargai waktu diri sendiri, kalau bilang kayak oke, gue bilang gue jam segini sampai jam segini gue bakal olahraga, gue jam segini sampai jam segini bakal makan atau belajar atau kerja gitu kan. Kalau lo nggak punya trust itu, menghargai waktu lo sendiri, it's gonna be slippery slope. Gimana kalau nggak ada fondasi itu, gimana lo bisa bilang nanti ke keluarga lo gitu, jam segini gue pengen kayak gini, kayak oke, enggak. Itu kalau misalnya lo nggak lakuin dan lo nggak menghargai waktu lo sendiri, it's not gonna create a good foundation. Tambah lagi ke RT RW gitu kan ya. Jadi itu sih menurut gue menghargai waktu itu Gitu satu ya. Sistemik, karena itu menurut gue kayak satu ya, karena dari situ lo bilang misalnya oke, gue jam segini sampai jam segini exercise gitu kan. Kalau lo misalnya stick to it gitu kan, the time that you don't spend doing this will be spent something else gitu kan. Pengen kerja selama 1 jam gitu, atau pengen ketemu orang selama 1 jam, tapi kalau udah kayak setengah jamnya nunggu gitu kan, ya berarti itu kan it's the time that you don't spend doing something that you're supposed to do. Trust gitu kan, ke trust ke orang. Kalau misalnya lo udah kayak menghargai waktu sendiri, terus kayak, dan itu creates trust kayak secara culture gitu kan, ya udah. Kalau misalnya nggak ada trust itu kayak semakin susah gitu loh buat kayak secara kolektif go towards something gitu. Kalau misalnya nggak ada trust, menurut gue itu paling penting banget. Dari situ juga kan waktu itu kayak nggak sama ya, maksudnya 2 jam lo 2 jam lo istirahat sama 2 jam misalnya lo kerja produktif tuh kayak dua-duanya tuh menghasilkan output yang berbeda. Dan gue tuh di sini yang satu gue kagum sama negara Swedia adalah misalnya sistem parental leave-nya gitu kan. Misalnya lo punya anak, lo dapat 18 bulan cuti dibayar gitu kan. Dan menurut gue itu kayak penting banget, karena benefit 18 bulan ini is not the same kalau lo spend waktu bayinya itu misalnya umur 18 tahun, atau misalnya bayinya itu masih umur 10 tahun. Waktu dia masih dari 0 sampai 18 bulan itu kan kayak misalnya lo as a parent kayak building the relationship sama anak lo, terus anak lo juga itu kan kayak the golden brain development-nya pas zaman segitu kan. Nah, jadi itu amplifies lagi tuh bahwa waktu tuh has different values gitu. That's true. Dan itu mind blowing banget buat gue, men. Gue baru sadar juga, iya juga ya. Lo nggak bisa bilang bahwa 3 bulan saat ini dan 3 bulan saat nanti itu sama-sama 3 bulan. Nggak juga gitu. Nggak apple to apple bahkan. Walaupun kita ngedefine itu dua-duanya sama-sama waktu gitu kan. Wow. Ya itu tuh sangat-sangat make sense sih. Damn bro. Gue sukanya ngobrol sama Agis ini adalah ketika ngobrol sama dia tuh sering kali ngobrol tuh philosophical gitu loh. Jadi you get some more perspectives lah. Jadi lo bisa develop your thinking juga dari situ. Gila sih. Oke, the last question. Ini basically bukan pertanyaan yang gue kasih. Mungkin lebih kayak is there anything that you want to add?
Mungkin kalau misalnya lo sebagai interviewer, sebagai gua gitu, dan yang lo interview adalah Agis gitu. Kira-kira apa sih yang harus ditanyain dan mungkin belum sempat gue tanyain dari tadi? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih bro, tenang aja. Kalau gue sih, gue mikirnya itu sih, kalau itu juga ya, kalau gue blok-blokin Agis gitu ya. Oke, Agis yang dulu gue setuju banget tuh kebanyakan filosofi ya kan, tapi nggak gerak-gerak gitu kan, kayak ya udah mikir-mikir kayak anjing ini gue keren banget tapi sebenarnya nggak ada proof buat buktiin bahwa lo keren, atau kayak gue pengen gini tapi nggak jelas gitu kan. Nah tapi gue yang sekarang tuh dan gue nggak tahu apa maksudnya face apa lagi gitu ya, tapi menurut gue sih sekarang kayak kalau gue pribadi tuh sekarang gue lagi move ke actually do it gitu, kayak maksudnya yang tadi gue bilang kayak ya itu bahwa information, knowledge, experience, kayak and skill gitu itu beda gitu. Kayak lo information kayak sekarang lo bisa tinggal Google gitu kan, itu informasi. Lo Google terus lo kayak spend some time untuk kayak categorize it in your mind, that's knowledge gitu kan. Tapi to actually do it and experience, kayak to get an experience you have to actually do it gitu. Dan to be excellent and things you have to do it over time, nggak bisa instan. Nah gue tuh sekarang lagi di tahap yang itu, gue tuh actually do it, dan gue tahu dan juga kayak harus kayak apa ya, sadar, maksudnya menyerah karena lo sebenarnya nggak bisa you cannot excel at everything gitu kan. You have to be ya sebenarnya ya lo nggak, you have limited time gitu. So kayak you have to be careful of what you invest your time in, karena the time that you invest on some things is the time you don't invest in other things gitu. Damn man, oke, thank you banget Gis atas waktu lo dan your valuable insights. I hope this is not the last time we talk. Kita akan ngobrol terus ke depannya. Dan talk to you later. Okay, bye man.